sebentar lagi. Sekarang ini adalah bulan Februari. Dan Februari itu adalah dekat dengan yang namanya Valentine. Dan saya itu sekarang sedang bingung. Saya tuh jomblo. Kelihatan ya? Sama. Ngapain di sini, Mas? Pulang. Dan sekarang adalah stand up comedy show spesial. Selamat sore semuanya. Biasa kalau nyari jodoh kan harus sok manis gitu kan. Sebagai wanita dewasa, perkenalkan, nama saya Francisca Devi Yoga. Atau teman-teman saya manggil saya Asmiranda sih sebenarnya. Dan saya itu sekarang di bulan Februari ini ya, kalau saya ngeliat dari mas-masnya ini, saya ngeliat mas yang depan ini, saya kayak melihat bajunya kotak-kotak, saya kayak melihat sosok pemimpin gitu. Pemimpin rumah tangga saya gitu. Bulan Februari ini saya juga sedih, bingung gitu sama cowok-cowok kayak kalian ini ya. Karena kalau kalian lihat ya, cowok-cowok itu kenapa sih selalu milih cewek itu berdasarkan kriteria tertentu coba? Pasti milih cewek itu yang cantik, yang manis, yang feminim, rambutnya panjang, putih, punggungnya bolong. Pasti milih-milih yang gitu. Coba aja deh kalau milih cewek itu ya, saya kasih tahu nih Mas ya, serius ya. Kalau milih cewek itu sebenarnya harusnya nggak usah yang muluk-muluk gitu lah. Kalau cantik ya wajar lah ya. Dan kalau milih cewek itu sebenarnya gampang ya. Yang pertama tuh carilah cewek yang humoris, itu yang pertama nih, bener kan? Nah bener. Yang kedua tuh carilah cewek yang rambutnya ya pendek-pendek gitulah. Apalagi yang pendeknya setengah gitu ya rambutnya ya. Terus udah gitu ya kira-kira nggak usah tinggi-tinggi, buat apa nyari cewek tinggi-tinggi? Cari aja kira-kira yang seginilah kira-kira tingginya. Dan yang paling penting dia itu dari before menstruation, dari Kebumen ya. Dan satu lagi yang penting, carilah cewek yang bisa nyolder. Nah itu penting itu. Kenapa? Masnya kayak penasaran banget ya? Saya gombalin jatuh cinta loh Masnya. Gitu. Carilah cewek yang tadi pinter nyolder. Kenapa coba pinter nyolder? Karena timah aja bisa dilelehin, apalagi hati emas. Dan saya tuh sebenarnya kalau inget Valentine ini, saya tuh jadi inget sama pacar saya. Saya tuh dulu waktu biar kayak gini saya pernah pacaran dulu. Pacar saya tuh ya waktu itu ngasih saya kado. Saya kan penasaran banget kan isinya apa kan. Akhirnya saya buka ya. Kirain kan isinya dress atau batu akik lah ya, tidak apa-apa lah. Yang penting kado aja lah ya. Terus saya buka kado, saya surprise banget itulah. Masa saya ternyata isinya apa Jal? Isinya obeng sama tang Jal. Aduh, saya emosi banget kan. Ya rumah saya ini tukang servis elektronik apa? Saya marahin kan pacar saya kan. Parah banget, akhirnya kita saat itu putus. Tapi nggak apa-apa. Sejak saat itu saya sampai sekarang belum punya pacar lagi. Valentine kan udah lewat, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat sebagai kaum single tadi dengan melakukan hal-hal yang antara lain sebagai berikut. Nah, ini apa nih? Yang pertama nih ya, kita selain minum obat nyamuk, kita juga ada hal bermanfaat lain. Yang pertama kita bisa mengundang teman-teman kita SMP, SMA untuk silaturahmi. Siapa tahu ada yang mau beli paket 1 atau 2, nanti ya bisa kita nambah-nambah downline ya. Ada yang pengen bisnis juga, itu kan lumayan menambah penghasilan kok, ya kan? Apalagi ini muka-mukanya mahasiswa nih, ya jangan-jangan udah pernah jaringan MLM nih ya? Belum? Berarti dicoba tuh, boleh tuh. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan berwirausaha, entrepreneur. Apalagi sekarang ini akan ada pasar bebas, pasar terbuka bebas sih sebenarnya. Bebas ya? Oh, atau sekolah mesti. Pasar bebas, sebentar lagi ada pasar bebas. Kita bisa melakukan yang namanya inovasi, berwirausaha. Kita bisa buka rentalan pacar. Nah, nanti sistemnya nanti ada tiket-tiketnya nanti sewa pacar 1 jam, bonus 3 jam kayak gitu. Nah, nanti kalau yang ngumpulin 10 kupon gratis piring, ya kan lumayan kan. Dan ngomongin tentang Valentine lagi nih ya. Aduh, tadi saya kesini naik busway kan. Nah, naik busway itu saya tadi ketemu sama mas-mas.
Kita sebenarnya tadi sudah mau jatuh cinta sebenarnya. Sudah mau jatuh cinta. Saya waktu pertama naik busway itu kan, pertama kali saya naik busway, terus saya waktu naik set, wih, asenan. aduh norak banget saya berarti ya. Asenan busway-nya ya kan. Terus ternyata penuh semua ya kan, weekend penuh semua lah. Saya tidak dapat tempat duduk. Tahu sendiri busway itu ada apanya tuh? Gagangnya itu kan ya. Gagang. Nah itu gandulan, ada gandulannya itu ya. Terus sebagai wanita dewasa kayak saya, masa sih saya harus kan tidak mungkin lah ya. Terus saya akhirnya saya pusing. Akhirnya ada mas-mas yang nawarin, "Adek, sini adek." Waduh, saya dipanggil adek. Panggil adek. Mamanya kemana dek? Kok hari Sabtu nggak sekolah, bukannya kelas 7 ya? Dikira kelas 7 saya, padahal kelas 8. Aduh, akhirnya saya nggak jadi jatuh cinta karena mungkin kita berbeda alam. Terus ngomongin tentang Valentinean lagi. Tadi setelah saya putus sama pacar saya emang gitu orangnya. Dan saya tuh kesel banget ya. Dan kesel saya ke pacar saya tuh kayak, saya jadi ingat tetangga saya nih. Saya punya tetangga kan, anak kecil lah, masih TK gitu. Dia semester 7 atau ya kalau nggak salah. Dia masih kecil banget lah anaknya ya. Orang TK dia kecil banget lah, segini nih. Enggak, dia TK masih kecil banget. Dan dia tuh sudah pacaran. Kalah saya jadinya ya. Dia udah pacaran kelas STK itu. Dan yang namanya anak kecil kalau misalnya pacaran, akibatnya tuh dia jadi males-malesan. "Andi, kok kamu gak ngerjain PR sih?" Terus, "PR tuh semua sama aja mbak. PR tuh gak ada yang ngertiin aku." Saya kan tadi mau nyari jodoh nih ceritanya kan. Tapi tuh kan ada miss call dari Afgan. Tapi saya nggak pengen dong Afgan tuh bukan ini saya, tipe saya lah. Saya mau nyari yang kayak Mandra aja lah. Tapi saya tak selfie dulu ya. Saya tak selfie, nanti tak pasang, kekirim ke kiai siapa nggak tahu lah. Nanti siapa tahu nanti ada itu ya. Selfie tuh piye tuh caranya? Ini bukan HP saya ya. Mas selfie kan, tolong mas. Bisa nggak sih? Saya akan pasang di Facebook saya. Habis itu saya delete lagi. Setelah ini kalian penasaran siapa yang akan mendapatkan saya? Tunggu setelah yang satu ini loh. Towel-towelan. Towel balik. Cubit-cubitan. Cubitan kan bisa sakit gitu. Lama-lama kesel tampol-tampolan. Masih kembali di Stand Up Comedy Show. Dan sekarang, karena tadi saya sudah memasang foto saya di Facebook, kira-kira ada 20 juta yang like. Dan hanya ada 4 orang yang daftar ternyata dari 2 juta. Dan kalian ingin tahu siapa saja mereka? Nah, saya akan panggil ya mereka yang berhasil saya saring. Saya saring. Dan mereka itu ya adalah, yang pertama nih, ada Sukron Jamal, sayang mama papa selalu. Yang kedua ada Denny Gitong. Dan yang ketiga ini ada Soleh Solihun. Dan yang keempat, yang terakhir, dia adalah mirip Afgan, adalah Bang Temon. Oke. Boys. Alhamdulillah nggak terlalu berat persaingannya nih.
Kalau biar adil, gimana seminggu sekali satu-satu gitu. Jadi adil kebagian semua dalam sebulan. Begilir ya? Jadi aku diperebutkan oleh mereka, ya Allah. Nah, nanti kalau nggak cocok dibalikin lagi nggak apa-apa. Kamu harusnya antara bersyukur atau istighfar. Ini kan yang mau yang begini-begini. Ya apa sih, itu emang orangnya nerimaan. Jadi Orang pilihannya kayak begini ya, yang datang yang begini. Oke, syukron Jamal. Kamu duluan deh. Cinta, ngomongin cinta. Semua orang tuh punya yang namanya cinta. Bahkan semua makhluk hidup tuh punya yang namanya cinta. Tapi nggak semua orang punya objeknya, ya. Nggak semua orang punya objeknya. Kayak gue nih, gue punya cinta dan gue punya objeknya wanita. Tapi kalau Denny Gitong, objeknya lain. Objeknya baru sekedar spanduk pecel lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin cinta, ngomongin pacar berarti ya. Gue punya pacar, gue tuh pacaran udah 6 tahun. Biasa aja mas. Kaget gitu. Hah? Saya tahu mas tuh jomblonya 60 tahun. Beda pacaran 6 tahun itu sama orang yang baru pacaran gitu. Gue tuh udah paling males kalau di jalan itu ngelihat ada orang pacaran. Mungkin dia baru pacaran gitu ya, masih mesra di atas motor. Aduh, suka males gitu ya. Banyak tuh ngeliat gue kayak gitu, ngeganggu gitu. Ada orang yang di atas motor mesra gitu pacaran, yang kayak toel-toelan. Toel balik. Cubit-cubitan. Cubitan aduh sakit gitu. Lama-lama kesel, tampol-tampolan. Kata cowok, cewek itu ribet, katanya gitu. Jadi kalau cowok mau pergi tuh, cewek katanya suka apa? Suka pengen ikut. Katanya gitu. Ini gua kasih tau buat cowok-cowok ya. Cewek itu bukannya pengen ikut, tapi pengen diajak. Nah. Beda antara pengen ikut sama pengen diajak. Kalau pengen ikut, diajak nggak diajak, pokoknya harus ikut. Tapi kalau pengen diajak, ya kan, ikut nggak ikut, yang penting diajak aja gitu. Seenggaknya ada basa-basi, itu cewek. Serius kayak gitu. Jadi kalau misalkan cowok-cowok udah aman mau pergi ya kan, mau hangout bareng teman-teman gitu, terus kayak apa yang lupa ya? Apa ya? Oh iya, belum ngabarin pacar mau ikut apa enggak gitu. Jadi kita ngabarin, ya mau ikut apa enggak gitu. Terus cowok lega, akhirnya gue udah basa-basi gitu. Menurutnya udah lega, tapi belum. Pasti cewek akan, ya nggak bisa, aku ada janji, kamu aja deh. Oh ya udah gitu. Ya, tapi aku pengen ikut. Aduh. Gitu kan. Makanya itu cowok tuh udah paling stres kalau udah sama cewek gitu, ribet. Semacam apapun gitu, superhero semacam apapun kalau udah sama cewek pasti ribet. Sebangsa Hulk gitu udah jadi hijau, gede gitu, ngacur-ngacurin gedung. I am Hulk gitu. Terus tiba-tiba ada suara, oh gitu ngacurin gedung gak ngajak-ngajak. Ya. Kayak gitu kali ya. Yang gue sebelin tuh kalau dari cewek apa? Gue tuh kan pacaran 6 tahun ya. Pacaran 6 tahun itu cewek tuh suka gitu. Karena nih gue kasih tau nih, kalau cowok perhatian lebih itu ketika pas PDKT, baru jadian itu masih perhatiannya lebih banget. Tapi kalau udah lama pacaran itu akan semakin turun. Beda sama cewek. Cewek tuh awal-awal biasa aja perhatiannya, tapi kalau udah semakin lama dia akan semakin perhatian. Tuh kayak gitu men. Jadi maksudnya cewek gue sering bilang, yang kamu tuh beda banget, nggak kayak dulu pas PDKT, pas pacaran kamu tuh perhatian banget. Sekarang apa kamu nggak perhatian? Terus gue bilang gini, yang bisa gue perhatian kayak PDKT, cuma nggak malu aja. Sekian jawaban, terima kasih. Thank you semua. Syukron. Sebenarnya saya sangat berat sekali ya. Materi kamu tuh cukup bagus, tapi sepertinya poni kamu tuh kurang dikit deh. Sebentar, oke sebentar. Sebentar aja. Iya, kenapa? Saya mendengar suara sesuatu gitu. Tuh, dengar nggak? Ogah tuh. Oh ini. Ingin tahu penampilan yang selanjutnya dari kandidat-kandidat yang lain? Jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Show. Hai, hingap ngapa nih?
Assalamualaikum. Gue disuruh ngomongin soal cinta. Orang kayak gue suruh bahas cinta. Lu yang denger sama aja percaya kayak mitos. Nih ya, gue kasih tau ya, kisah cinta gue tuh yang ada di meme-meme. Tau gak? Di meme gambar gitu, di gambar meme itu yang ada foto pasangan berdua mesra. Ini kisah cintaku. Aku yang di pojok. Kisah cintaku tuh kayak gitu tadi. Lagi gue suruh ngomongin cinta, aduh. Gue tuh punya pacar. Jujur punya pacar gue. Tapi sebelum punya pacar, perjuangan gue nyari pacar tuh susah. Jadi gue kasih tahu nih, gue mewakili seluruh kaum orang jelek di Indonesia. Kamu buat Bang Oga nih, carilah pacar yang kayak saya, Mbak. Itu berkah. Ih, berkah, hitung-hitung menafkahi kaum duafa. Kalau pacaran sama kayak gue nih ya, kayak orang kayak gue nih, yang dicari bukan cinta, ridho Allah. Gue tanya, di sini ada yang merasa dirinya jelek nggak? Ada nggak? Ada nggak? Jujur aja, jujur. Nah, orang kayak gue nih sama Bang Temon, itu tipe cowok-cowok setia. Ya setia, yang mau aja disyukur. Kalau ada orang kayak gue selingkuh, wah itu kufur nikmat. Wah itu dosanya di atas. Gue tuh nggak bisa selingkuh karena gue nggak bisa godain cewek. Karena syarat utama buat godain cewek itu siul. Gue nggak bisa siul. Gue paling siul gini. Gue tuh nggak bisa siul. Kan kalau godain cewek harus. Kenapa gua gak bisa siul? Gua kasih tahu ya. Teorinya adalah kalau saat angin yang dari perut keluar dari tenggorokan itu biasanya tegak lurus. Kalau gua di dalam ini nih, dia corongin ini, gigi atas dan gigi bawah itu nggak simetris. Ya. Jadi angin yang keluar itu nukik. Coba deh godain cewek tuh diganti jangan siul gitu. Misalnya, Neng, hei. Kan enak kan ya? Ada cewek lewat, Neng, hei. Tuh enak tuh. Selain godain juga, gue juga nggak bisa PDKT. Iya, tapi nggak kayak cowok-cowok sekarang nih PDKT yang lebay banget gitu kan. Yang tiba-tiba dari semaco apapun tiba-tiba jadi lebay. Hai, gingaps. Yang tulisannya, iya kan? Iya yang tulisannya GYNGAP, Z-nya 3 gitu. Hai, gingaps. Gingaps ngapan nih? Tapi ngomong-ngomong soal hari kasih sayang, gue lagi bersyukur banget. Ibu gue nikah lagi. Tapi gue bingung ya, kalau punya bapak baru, gue bingung harus ngapain. Lo kalau punya sepatu baru nih, dipamerin enak kan? Sepatu baru nih, tas baru nih. Dapat bapak baru. Nih bapak gue baru nih. Ayo pak, tangindungin. Tapi nih ya, katanya Valentine itu dilambangkan dengan coklat. Ya kan? Hari Valentine pada ngasih coklat. Buat gue nggak usah lah coklat. Kata siapa coklat melambangkan cinta? Harusnya nih ya, yang melambangkan cinta itu batu bata. Ya iya nih, coklat ditaruh di tempat panas, meleleh. Cinta macam apa yang meleleh karena panas? Coba batu bata ditaruh di tempat panas, semakin keras. Itu cinta. Kan Valentine, sayang ini batu bata untuk kamu. Buat apa? Membangun rumah tangga. Asik.
Tapi buat gue nih ya, kasih sayang itu nggak harus dari pacar. Ada kasih sayang tak terhingga dari orang tua. Gue mau cerita, gue tahun 95 di Jakarta itu banjir besar. Waktu itu gue masih umur 3 tahun. Rumah gue tuh sampai segenteng lah, segenteng. Itu ibu gue tuh gendong gue waktu umur 3 tahun naik ke atas genteng. Yo, lihat ke atas genteng nyelamatin gue, gila nyelamatin anaknya. Terus dia lihat kasur anyut, lemari anyut, TV anyut. Ibu gue cuma bisa duduk di atas genteng, diam sambil bilang, aduh, kenapa nggak nyelamatin TV sih? Nah, ini anak buat apaan ini? Gitu ya, gue Denny, terima kasih. Oga. Iya. Anaknya Pak Oga ya. Moga aku punya satu kata-kata buat kamu. Satu Apa? kalimat untuk kamu. Apa? Aku penasaran banget. Aku boleh tahu gak sih? Aku tuh penasaran banget. Aku pengen. Aku selalu berdoa. Iya, aku tahu. Ini ubun-ubunnya belum pernah gue kenyot ya. Mbak Oga ini nggak cantik, tapi manis. Lihat aja kepala kayak ongol-ongol. Aku punya satu kalimat untuk kamu. Apa? Cepet. Aku selalu berdoa pada Tuhan. Iya, kenapa? Agar kau menjadi milikku. Walaupun kau tak mau, tapi aku yakin kuasa Tuhan lebih berkuasa. Jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Show. Bilang aja terus terang. Sorry ya, gimana sih ya? Tuh, gimana bilangnya? Gua nggak nafsu sama lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Oga jadi ingat saya waktu kecil gitu ya. Imut-imut gitu ya. Ini Oga ini kalau naik angkot pasti ditanya sama supirnya, "Pak, itu anaknya bayar atau enggak?" Kalau bayar suruh dipangku aja. Hei, jangan Oga, astagfirullahalazim. Jangan begitu, kita bukan muhrim. Harusnya ada batas suci di antara kita. Ngobrol pun harus tunduk begini, nggak boleh saling tatap. Ya kan ibu-ibu pengajian? Tuh. Yang di belakang pasti setuju tuh ibu-ibu. Ini seragam semua ini mau habis dari acaranya Abel ya? Seragam semua gitu tuh. Oga mencari cinta ya? Iya. Ah, sama dong. Tapi itu dulu. Ini wajah mas-mas ini wajah-wajah mencari cinta semua nih. Weekend ngapain ada di Metro TV? Kalau pada punya pacar mah pacaran kan? Oh, udah punya mana? Oh ini alternatif. Nggak apa-apa mas. Yang penting kan kasih sayang ya. Berarti ini pasangan alternatif ya. Oh gitu, cara meluapkan kasih sayangnya gitu dengan tetap jantan ya. Saya sih sekarang sudah bahagia ya, karena ya sudah lewat lah masa-masa galau. Tapi kalau mengingat masa-masa galau itu, aduh nih ya, zaman saya jomblo, malam minggu itu, aduh. Malam minggu buat jomblo itu ibaratnya hari kerja buat pengangguran. Orang-orang pengangguran di saat hari kerja kan bingung, aduh gua pergi kemana ya. Itulah yang terjadi pada jomblo-jomblo di hari Sabtu. Aduh, diem di rumah, serba salah kan. Nggak ada kerjaan apa nggak punya pacar, pergi juga mau kemana. Sama kayak pengangguran kan, hari kerja pergi juga nggak ada tujuan, di rumah ditanyain nggak nyari kerja. Saya tahu rasanya para jomblo-jomblo di luar sana. Dan kayaknya kalau lagi jomblo itu, aduh, segala macam itu kayak nyindir kita ya. Tahu itu apa slogan Liverpool? You'll never walk alone. Kenyataannya I walk alone. Nah itu kalau malam minggu sendirian naik motor, begitu lampu merah ada yang pacaran meluk, aduh, itu kayak diledekin.
Itu perasaan tuh begitu ngeliat, punya dong. Ya. Yang cewek kayak makin dipeluk kenceng, yang cowok kayak nih. Itu aduh, iri dan dengkinya bukan main ngeliat. Aduh, lampu merah lama banget. 1 menit berasa 1 tahun. Itu kan kayak ada perasaan, aduh aku juga pengen seperti itu. Ada yang meluk dari belakang. Tapi ternyata setelah punya pacar, nggak enak itu dia peluk tuh, pegel. Karena gini nih, cewek udah meluk-meluk gitu, udah gitu nempel-nempel ke helm kan, apa sih? Itu tidak seindah yang kita kira. Itu kayaknya dipeluk-peluk tuh pengen pamer aja, ria, itu ria, ingin dipuji. Dosanya 2 kali loh. Pacaran, berzina, meluk-meluk bukan muhrim, ria, astagfirullahaladzim. Omongan saya bagus kan? Bagus loh. Udah gitu ada lagi yang waktu saya belum berkeluarga itu pengen kalau lihat di film-film apa ada pasangan tidur di pangkuan kita di pundak, romantis kan sambil lus-lus, sambil bilang I love you gitu. Ternyata saudara-saudara pada kenyataannya nggak enak. Buat nanti kalau yang sudah berkeluarga coba deh 3 menit pertama doang romantis, menit keempat dan seterusnya kesemutan. Sayang, udah ya. Pegel nih. Saya dulu pacaran termasuk yang telat ya. Umur 23 saya baru pacaran. Jadi saudara-saudara, 23 tahun bibir saya basah oleh air ludah sendiri. Karena ngiler. Lihat orang yang pacaran. Saya ingat cewek pertama yang saya tembak itu waktu saya kuliah. Ditolak saya. Padahal saya di kampus terkenal. Saya di kampus terkenal, semua orang kenal saya. Tapi ternyata setelah ditolak, saya jadi tersadar. Saya ini terkenal karena gondrong, kumisan, dan jelek. Dan nyata ini nggak romantis. Cewek gebetan saya, sini gue mau ngomong dong gitu. Nyata cariin mana? Oh, di tempat yang sepi aja yuk. Saya pikir itu kayak mau ngajak berantem ya. Pantesan ditolak gitu. Udah gitu yang bikin sedih dia bilang apa? Lu udah gua anggap sebagai temen, enak jadi temen. Sedih. Tapi saya berusaha tegar. Oke. Padahal dalam hati baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi di depan dia. Jadi ini buat para perempuan, janganlah menolak dengan alasan teman, karena si cowok bakal berusaha terus. Apalagi alasan kakak adik. Saya sudah punya 2 adik di rumah, ngapain nyari adik lagi di luar? Bilang aja terus terang. Sorry ya, gimana sih ya? Atau gimana bilangnya? Gua nggak nafsu sama lu. Itu lebih ini itu. Lebih to the point dan bakal bikin cowok nggak akan berusaha lagi gitu. Ya lu jelek sih. Gua malu kalau jalan-jalan ke mall sama lu. Jadi kan, oh ya udahlah. Kalau dibilang lu udah enak jadi teman, pasti cowok bakal berusaha. Jadi para cewek-cewek mendingan kenyataan pahit, tapi udah kalian terbebas dari problema gitu ya. Dikejar-kejar terus lo sama cowok lu. Sedih ya. Tapi tenanglah, di balik kesulitan ada kemudahan. Ya tinggal nyari aja cewek yang mau. Dan tinggal dipotong rambut, cukur kumis. Kayaknya punya pacar nggak mas? Enggak kan tuh. Itu alasannya mas. Saya sudah pengalaman mas. Rambut jelek, kumis nggak pantas. Dan selama ini Anda bertanya-tanya, kenapa saya tidak punya pacar? Ngaca. Rambut macam apa itu? Ini saya tips dari saya. Saya sudah mengalami semua. Saya sudah melewati masa-masa pahit itu. Tapi saya akhirnya punya pacar dan 7 bulan aja diputusin, sedih ya. Kalau orang-orang nakal putus mabok-mabokan. Zaman sekarang enak ada Twitter, bisa galau-galau. Saya nggak, zaman dulu di kampus, saya coret-coret tembok. Setiap sudut saya coret, nulis lirik. You used to be my party dolls. Biar gaya, galau tapi tetap tidak menye-menye. But now you say the party's over. Seminggu kemudian dibalas sama ceweknya, bukan aku yang salah. Sedih.
Jomblo itu bukan persoalan, bukan ukuran ketampanan atau kejelekan seseorang, saudara-saudara. Ingatlah itu ya. Jomblo itu ukuran kesepian. Kalau jomblo Anda belum tentu jelek. Yang sudah pasti Anda itu sepi. Cuma Kus Plus yang sepi dan tidak punya uang tetap bahagia. Karena dia bilang kan, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, ya iya tahun 70 mah belum banyak hiburan. Tahun 2015 mah perlu duit dan perlu pacar. Mari kita doakan semoga yang jomblo-jomblo punya pacar. Mari kita doakan semoga mbak-mbak pengajian sana yang ta'aruf segera mendapatkan jodohnya. Dan mari kita doakan Mbak Oga segera dapat jodohnya. Amin. Saya Soleh Solehun, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi akan ada, ini favorit aku banget. Meskipun rada-rada kelihatan kayak jijik gitu ya. Jangan kemana, tetap di Stand Up Comedy Show. Aku ini seorang kapiten, mempunyai pedang yang panjang. Gue temon, gue ini adalah seorang yang sangat penyanjung wanita dan menghormati wanita. Jadi kalau kesannya Oga diperebutkan ini sepertinya kesannya seperti piala bergilir. Nah itu gue kurang setuju. Lebih tepatnya Oga adalah piala tetap. Jadi selalu tetap menjadi juara di hati gue. Baru pembukaan. Nah sebenarnya kan dalam rangka Hari Valentine's Day, betul nggak? Ini harus banyak yang gue koreksi nih. Kita selama ini tuh dibohongi. Katanya arti dari Valentine's apa sih? Kasih sayang, bener nggak? Loh kalau kita lihat, gue nyari di kamus bahasa Inggris, Valentine's artinya kasih sayang nggak ada tuh, iya nggak? Bahasa Inggris kasih sayang apa sih? Valentine's. Salah kan? Nah kalau ternyata dari sejarahnya Valentine's itu adalah dari Santo Valentinus yang dari Italia sana. Kalau mau tahu sejarahnya lagi, itu pada saat dia digantung, tuh kasih sayangnya di mana? Dikasih tiang gantungan, dikasih tali gitu gitu kan? Kok malah kita kasih sayang? Nah, apalagi pengertian kasih sayang. Kadang-kadang untuk yang udah punya pacar nih, kalau mau disayang, lu harus mengasihi sesuatu. Nah, itu baru kasih sayang, ya enggak? Jadi kita selama ini emang nggak ngerti nih arti kasih sayang itu apa sih segala macam. Nah, kalau soal urusan rayu-merayu wanita, ya enggak Oga? Ini maaf kata nih, jangankan Oga, ya enggak? Itu tiang listrik. Kalau gue rayu, melengkung bu. Betapa hebatnya selama ini kan merayu wanita. Biasanya lagi kalau misalnya merayu wanita itu paling enak memang lewat lagu. Oga senang lagu apa? Lagu cinta. Ya lagu cinta banyak ya Las. Awalnya udah nyebelin. Tapi mungkin lewat kata-kata dulu lah. Oga, nggak sembarangan loh orang tuanya ngasih nama Oga. Itu ada artinya. O-G-A. Lu pancing dong, Oga. Oh Bang Temon gitu loh. Oh Bang Temon. Nah itu O-nya orang-orang itu nyangka lu tuh biasa aja, ya kan? Padahal dari sudut kacamata gue, walaupun gue pakai kacamata kuda nih, lu itu luar biasa banget di hati gue. Tapi meleleh Bang Temon. Belum gue panasin udah meleleh. Nanti melelehnya pas panas saya bareng itu enak melelehnya. Tadi O. Terus G-nya? Iya. Gue kira dari jauh lu itu manis. Begitu gue deketin manis banget. Udah mulai melengkung kali, murmurnya lepas satu enggak? Yang terakhir dong Oga. Hanya dong Bang Temon. Nah, andai kata Oga menjadi pacar gue, itu setiap tanggal 14 Februari gue ganti bukan Valentine's Day, tapi Oga's Day. Ini juga Valentine's Day. Itu kan sebenarnya harinya dirayakannya tiap hari apa setahun sekali sih? Nah, harusnya yang benar namanya apa? Valentine's Day, Valentine's Month, atau Valentine's Year? Kirim jawaban Anda sebanyak-banyaknya.
Kami tunggu paling lambat kemarin. Jadi telat kemarin. Jadi salah kan? Bukan Valentine's Day, Valentine's Year. Jadi kayak begitu. Oga. Iya, Bang Teman apa? Bentar Oga ya. Kenapa gue jadi ya, mana alat bantunya kalau misalnya pakai kata-kata nggak bisa, gue pakai gitar nih. Ini salah satu senjata ampuh gue. Nah, Petikin aku dong, Bang Teman. jangankan dipetikin, gue kocok loh. Cewek-cewek kalau dengar gue main gitar sambil nyanyi, itu pasti pada merinding kalau kuburan sendirian. Hah? Saking terharunya mendengarkan suara gue. Lo salahnya di mana? Loh enggak, nih cewek-cewek itu kalau dengerin gue main gitar sambil gue nyanyi, itu pasti merinding kalau lihat kuburan sendirian. Enggak, lo protes mulu, lo kuncen. Kenapa lo yang protes? Aku ini seorang kapiten, mempunyai pedang yang panjang. Kalau berjalan bunyinya prok prok prok. Karena aku seorang kapiten, kamu itu si gembala sapi. Kalau berjalan nggak bunyi prok prok prok, karena kamu bukanlah kapiten. Kalau berjalan bunyinya prok prok prok. Sisanya di SMS. Iya, kalau di posan kan nggak enak. Karena gue harus tahu dulu apakah Oga akan menerima gue atau enggak. Jadi kalau Oga menerima gue nyanyiin penuh kapan-kapan, ya enggak? Gimana Oga, kira-kira masih ada yang ingin meyakinkan lagi supaya lu yakin bahwa gue adalah satu-satunya di dunia ini yang memang tidak ada pilihan lagi untuk menjadi pacar lo. Misalkan ya, di dunia ini mungkin tinggal tumbuh-tumbuhan doang nih Oga, dan wanita itu adalah Oga, gue pasti akan milih Oga. Romantis nggak tuh? Banyak tumbuhan dan ada satu wanita Oga, dan gue akan milih Oga. Romantis nggak Oga? Kayaknya itu lebih ke penghinaan deh. Bukannya begitu Oga, kenapa gue ilustrasikan seperti itu? Karena gini, gue kalau ngeliat semak-semak aja ya kan? Wah, pengalaman udah balik semak-semaknya. Jangan-jangan waktu itu yang nimpuk gue dari balik semak-semak lu lagi. Lagi enak-enaknya jadi kentang. Kalau kentang udah biasa ya. Sekarang nangka, Bu. Oh nggak nangka? Nanggung kakak. Oke. Terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat malam. Kapan kita bisa ketemu lagi di Valentine's jangan Valentine's, di Ogas berikutnya. Oke, silakan Oga. Bang Teman so sweet. Hah? Emang gak potongan daging ayam so? Gimana Oga? Dari ya elah. Masa lu nggak bisa melihat? Bang Teman. Hah? Coba kayak gini deh. Gimana? Coba gini. Gini? Oke. Kayak gini deh tangannya. Oh gini? Jodoh pasti Sebelum gue tarik ke belakang mungkin lebih enak deket kali ya. Aduh, Bang Teman, aku gatel-gatel. Emang gue ubur-ubur? Mana ada ubur-ubur maju? Ya sebelum lu pada celak gue tahu. Oga, maaf kata nih ya. Orang memang nyangka gue mulutnya maju, Tapi ternyata kepala gue yang mundur. Biar puas dan perih. Memang gue tidak termasuk ganteng, tapi juga tidak termasuk jelek. Gue itu kategorinya mendingan. Mendingan jangan dibahas, perih. Gimana Oga? Apa gue kembali dulu ke alam gue? Bang Teman kayaknya kembali aja deh ya. Oke deh kalau gitu. Gue sabar menunggu. Orang sabar mulutnya lebar. Jadi Oga tahu kan betapa sabarnya gue. Iya. Saya juga sabar pengen nunggu Abang Teman balik. Ini. Nah, aduh, saya jadi bingung banget nih. Kalau si Suker ganteng,
Tapi poninya sama kita. Takutnya nanti rebutan bando. Denny Gitong lucu banget. Tapi ngomongnya Denny Gitong tapi liriknya ke gue. habis mirip. Rasanya sama ya kayaknya. Serupa tapi tak beda. Denny Gitong lucu. Tapi tadi nggak bisa siul. Saya kan suka banget disiulin. Kang Soleh tinggi banget. Ntar gak nyampe saya. Di pangku. Kalau Bang Temon, saya jadi inget Afgan sebenarnya sih. Saya bingung banget sebenarnya. Ada yang bisa bantu saya nggak nih? Tapi saya tuh dari tadi melihat keempat ini, dan saya udah memutuskan, maukah kamu jadi pacar aku? Chicken katsu. Gimana kalau jalan gandengannya? Gandeng aku. Tenteng. Cie. Ngolong-ngolong apa?